Maaf Bu, tidak ada Bu, suaranya tidak ada, Bu. Suaranya tidak ada, Bu. Suaranya hilang lagi. Hilang lagi suara saya atau sudah jelas? Jelas, Mi. Jelas, Bu. Sudah jelas. Jadi Jelas, Bu. minggu-minggu sebelumnya ya, Anda sudah disampaikan berbagai definisi dari komunikasi. Tapi pada dasarnya intinya itu cuma satu, delivering information. Bagaimana kita menyampaikan informasi. Jadi kalau komunikasi adalah menyampaikan informasi, saya highlight, saya flashback yang ke belakang kemarin, maka komunikasi yang efektif adalah kalau informasi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ditangkap oleh penerima. Ya, makanya saya di slide sebelumnya itu pakai asumsi ada pohon, ingat kalian animasi pohon supaya mudah. Kalian ingat bahwa effective communication atau komunikasi yang efektif adalah kalau apa yang dikatakan, info yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang diterima dan dipahami, ya, bahkan dikorelasikan dengan kehidupannya atau disampaikan ke orang lain dengan tetap memiliki makna yang sama. Nah, itu adalah komunikasi efektif. Nah, kalau kita lihat di ruang lingkup profesi kesehatan, profesi apoteker, maka komunikasi yang efektif itu ada banyak aspek yang perlu juga kita pahami. Outlines kita pada hari ini, jadi kita akan membahas mengenai bagaimana kita berkomunikasi, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dalam konteks farmasi komunitas, ya. Jadi ingat minggu lalu sudah saya berikan gambaran kalau salah satu hal yang menyebabkan farmasi kita sebagai apoteker menganggap kita sudah menyampaikan informasi, tetapi pasien tetap merasa tidak paham terhadap obat, itu karena kurangnya health literasi atau kurangnya literasi kesehatan. Masyarakat kurang mampu untuk paham informasi kesehatan. Jadi dia tidak mampu juga melakukan apa yang diharapkan karena memang dia tidak paham. Nah, untuk bisa menjamin bahwa komunikasinya efektif, ingat makanya saya sampaikan minggu lalu gitu ya, yang secara sederhana supaya pesan yang diberikan itu bisa dipahami, literasi kesehatan kita bisa tingkatkan, maka secara ringkas itu ada strategi yang disebut sebagai steps. Ya, yang pertama apa? Yaitu speak slowly and simple. Speak slowly and simple maksudnya adalah kita sederhanakan, simpelkan, simplicity. Ya, mungkin ada yang ingat quote-nya Albert Einstein. Kalau Anda tidak bisa sederhanakan, maka Anda tidak paham. Jadi, sederhanakan. Yang kedua, teach back. Teach back, kita lihat feedback-nya bagaimana. Apa yang sudah kita sampaikan, kita coba tanyakan kembali kepadanya. Apakah apa yang kita sampaikan betul-betul penangkapannya sesuai dengan apa yang ditangkap oleh orang yang kita sampaikan. Bukan hanya pasien ya, siapa tahu dia adalah keluarga pasien. Nah, kemudian yang berikutnya, steps ya, sudah speak slowly and simple, teach back. Yang berikutnya adalah encourage questions. Upayakan dia untuk bertanya. Dukung dia, support dia untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin Anda yang bisa memicu pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah plain language, hindari jargon atau istilah-istilah kesehatan yang bisa menyulitkan karena tidak semuanya orang paham. Anda sering sekali mendengarkan kata dan mengeluarkan kata hipertensi, belum tentu semuanya paham. Saya pernah berbicara dengan salah satu tetangga pada saat lagi senam bersama, belum pandemi pada saat itu. Saya tanya, kenapa kita tidak ikut senam? Dia bilang, yang dia sampaikan, saya hipertensi. Saya bilang, oh iya, dalam pikiranku saya takut nanti dia tensinya makin tinggi kalau dia bergerak. Salah. Saya
Oh saya pusing, bukan itu ya, bukan saya hipertensi. Saya pusing. Saya bilang, hah pusing kenapa Ki? Sakit Ki? Dia bilang, tidak Ji, cuman saya lama sekali Mi kalau saya bergerak itu kayak tatiling, kayak berputar dunia. Nah, saya langsung bilang, mungkin pada saat itu Anda, Ibu, mungkin anemia Ki, atau kurang darah Ki. Jawabannya apa? Tidak mungkin saya anemia, nah saya tekanan darah tinggi. Ya, jadi nyambungnya di mana? Nah inilah langsung pada saat itu langsung saya jelaskan bahwa ada berbeda. Tapi ini penggambaran masyarakat kita bahwa seringkali istilah-istilah kesehatan itu yang mereka tangkap juga berbeda. Ya? Kurang darah dilevelkan sama dengan tinggi atau rendahnya tekanan darah. Padahal yang satunya berkaitan dengan jumlahnya sel-sel darah, yang satunya berkaitan dengan tekanan yang ada di pembuluh darah. Ya, jadi memang kita istilah-istilah kesehatan yang sering sekali kita anggap bahwa orang pasti paham, maka hindari asumsi itu. Karena belum tentu mereka paham. Ya, gunakan bahasa-bahasa yang plain, bahasa-bahasa yang sederhana. Dan yang terakhir adalah show example. Sederhananya adalah apa yang Anda lakukan, maka itu akan teringat jauh lebih lama. Makanya kita memberikan show example. Kita kadang-kadang langsung memberikan contoh, ya, supaya mereka ingat bagaimana. Sama seperti kalau kalian kuliah, yang ada praktikumnya dengan yang tidak ada praktikumnya. Kalau ada praktikumnya, misalnya kalian lakukan KLT, kromatografi lapis tipis, maka sampai nanti kalian beranak bercucu, begitu ditanyakan bagaimana kromatografi lapis tipis, kalian masih ingat karena kalian pernah lakukan. Itu sering sekali kalian lakukan di laboratorium, ya. Jadi kalian tahu begini prosesnya, begini caranya, begini tahapannya, begini caranya, kita tahu hasilnya. Tapi kalau yang tidak kalian lakukan, misalnya dibahas tentang spektroskopi massa, dibahas tentang bagaimana caranya, bagaimana cara perhitungannya, tapi kalian tidak praktikumkan ya, karena alat kita cuma satu dan alatnya itu dipakai untuk penelitian, maka kalian tidak praktikumkan, maka pada saat ditanyakan nanti beberapa tahun mendatang misalnya, maka kalian tidak akan ingat, karena tidak dicontohkan. Jadi sederhananya show example itu seperti itu. Kalau sesuatu yang kita ragakan itu jauh lebih memorable atau teringat. Oke? Dari sini mudah-mudahan kalian sudah bisa mengingat kembali. Jadi saya flashback yang kemarin ya, sebelum kita masuk ke konten berikutnya. Nah, farmasi komunitas, komunikasi dalam konteks farmasi komunitas. Kita lihat, kalau dari buku yang dibagikan oleh Pak Ilham, yang ada kalian bisa download di sekolah ya, komunikasi kesehatan itu meliputi, jadi farmasi komunitas itu bagian dari komunikasi kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan meliputi upaya-upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta kebijakan kesehatan. Upaya pencegahan penyakit yang berkaitan dengan penyakit, termasuk di situ preventif, ya, pencegahan, kemudian bagaimana usaha-usaha untuk pengobatan atau usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan, ya, promotif, meningkatkan kesehatan supaya tidak timbul masalah penyakit atau upaya rehabilitasi. Nah, kemudian promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini kalau dari asal kata memang begitu di Indonesia kan sering mungkin muncul dualisme karena yang kita jadikan Indonesia istilah promote itu adalah promosi iklan, kan? Padahal yang dimaksud di sini adalah promosi, promote, sama seperti kita dipromosikan pekerjaan kita. Artinya ditingkatkan, itawa dipromosikan ki, ditingkatkan posisinya. Jadi promosi kesehatan upaya untuk meningkatkan kesehatan. Jadi bagaimana meningkatkan kesehatan, promosi kesehatan? Ya banyak cara, dengan cara edukasi masyarakat gitu ya, atau edukasi masyarakat di tingkat-tingkat formal maupun non formal, atau misalnya kita membuat sistem
yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara memperbanyak fasilitas kesehatan, lebih mudah terjangkau, itu upaya-upaya promosi kesehatan. Nah, coba sekarang saya mau lihat, ya, di antara kalian coba angkat tangan yang menganggap bahwa Farmasi itu adalah profesi kesehatan. Farmasis, apoteker, angkat tangannya. Halo, yang menganggap bahwa farmasis atau apoteker itu adalah profesi kesehatan. Coba angkat tangannya. Oke. Kurang dari 50% yang menganggap bahwa profesi apoteker itu adalah profesi kesehatan, ya. Nah, di antara orang-orang yang menganggap bahwa profesi farmasi adalah profesi kesehatan, berarti apakah Anda juga menganggap, sekali lagi angkat tangan, apotek sebagai tempat pelayanan atau tempat praktek profesi apoteker itu adalah sarana fasilitas kesehatan? Angkat tangan lagi. Yang menganggap bahwa apotek itu adalah vaskes, salah satu vaskes, fasilitas kesehatan. Oh, sudah banyak yang berkurang. Jadi kalau tadi lebih dari 50%, silahkan diturunkan. Ya. Kalau tadi lebih dari 50% beranggapan bahwa kita farmasis adalah salah satu dari profesi kesehatan, maka begitu saya tanyakan, bagaimana dengan apotek, tempat prakteknya apoteker, tempat prakteknya farmasis? Apakah itu adalah suatu sarana pelayanan kesehatan? Ternyata berkurang, ya, tidak sebanyak yang sebelumnya. Kira-kira kenapa? Banyak yang beranggapan bahwa apotek itu bukan fasilitas kesehatan. Coba bersuara sedikit. Kalian saya minum. Silakan. Saya tidak mengaktifkan video karena jaringan saya kurang stabil. Alasannya tadi kenapa kebanyakan orang-orang beranggapan bahwasanya praktek itu bukan merupakan salah satu sarana fasilitas kesehatan yang sepahami itu, karena misalkan pasien atau orang yang membutuhkan informasi obat itu terkadang dia tidak langsung ke apoteker, dia langsung bertanya ke dia terkait obat-obatannya, makanya hanya kurang yang memahami bahwasanya apotek sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai salah satu sarana Halo? Menghilang. Suaranya menghilang, orangnya juga menghilang, ya? Oke, coba Muhammad Fadel. Muhammad Fadel, ya, silahkan berkomentar. Apakah Anda memiliki pemikiran yang sama atau berbeda dibandingkan tadi yang sebelumnya? Jadi ketua kelas tuliskan nama-namanya yang aktifnya, bukan yang saya sebutkan. Silakan Muhammad Fadel. Baik Bu, kalau menurut saya Bu, untuk apotek dikatakan sebagai salah satu sarana tempat kesehatan, saya setuju Bu, karena apotek itu dia menjual obat-obatan Bu dan memberikan penjelasan mengenai obat-obatnya. Tentunya ini kan tujuannya Bu untuk kesehatan. Jadi menurut saya Bu seperti itu Bu, dia
salah satu sarana tempat untuk pelayanan kesehatan, Bu. Oke. Jadi ingat ya, apa yang Anda sebutkan hari ini, usahakan kalian ingat terus nanti sampai nanti kalian sudah menjadi apoteker. Bahwa apotek itu tempat prakteknya apoteker. Salah satu profesi kesehatan. Kita ingat bahwa definisi profesi adalah seseorang yang tidak tergantikan. Jangan mudah sekali Anda minta, suara saya tidak kedengaran lagi, jangan mudah sekali Anda minta digantikan. Entah itu oleh orang yang misalnya Anda mau pergi istirahat, Anda minta digantikan oleh yang punya apotek. Dia juga paham kok. Padahal Anda tahu bahwa Anda profesi, ya, profesi artinya seseorang yang tidak digantikan, tidak tergantikan. Jadi tidak ada orangnya, maka profesi itu tidak boleh dijalankan. Yang bisa menggantikan Anda adalah orang yang memiliki profesi yang sama. Ya, meskipun dia juga adalah orang yang tahu. Jadi misal sederhananya seperti ini. Anda pergi ke tempat praktek dokter. Kurang lebih sama kan dengan apotek sebetulnya. Tempat praktek dokter mandiri. Nah, pada saat dokternya tidak ada, apakah Anda pernah dapatkan dokternya bilang ke perawat, gantikan Kak Dule? Ya. Padahal kalau perawat itu bertahun-tahun mengikuti dokternya, dia terus yang menjadi nurse untuk dokter tersebut, saya yakin dia akan mengetahui, oh kalau orang begini, ini penyakit ini, nanti resepnya seperti ini, nanti obat yang diberikan seperti ini. Tetapi tidak pernah ada, dan memang ini adalah salah satu yang diucapkan dalam sumpah gitu ya, menjunjung tinggi kode etik kedokteran, tidak pernah ada yang minta seperti itu, digantikan oleh profesi yang lain. Atau bahkan orang yang bukan profesi kesehatan untuk menggantikan. Sayangnya inilah yang masih kita temui dalam praktek-praktek keseharian di tempat prakteknya apoteker. Jadi kalian ingat ya, mudah-mudahan kalian ingat terus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebijakan. Saya kembalikan. Jadi kebijakan kesehatan ini ya sebetulnya ini lebih ke arah hierarki ya, dan cara komunikasinya juga terlihat dari sini. Sekarang saya perlihatkan salah satu bagian yang penting sekali dalam bidang marketing. Nah, komunikasi dengan marketing itu tidak bisa kita abaikan ya, karena tempat praktek kefarmasian tadi saya katakan apotek itu juga perlu hidup independen kan, karena tidak semuanya apotek itu BUMN yang dapat subsidi dari pemerintah, lebih banyak adalah usaha mandiri. Nah, usaha mandiri supaya bisa eksis, mirip dengan tempat praktek-praktek dokter, supaya bisa eksis maka perlu dilakukan tindakan-tindakan marketing. Kalau dokter dengan cara komunikasinya dokter, itu yang salah satu metode marketingnya mereka. Nah, kalau di apotek itu juga menjadi tool yang bagus. Kita juga bisa menempuh cara komunikasi. Salah satu tool yang terpenting dalam marketing itu adalah komunikasi. Kita lihat, ini adalah hierarki marketing. Pelanggan, kalau ini saya sering mengatakan kalau di apotek jangan istilahkan pasien, gitu ya. Karena kalau kita mengatakan pasien, maka yang Anda anggap itu adalah orang yang sakit baru yang datang ke tempat Anda. Tapi kalau yang muncul dalam pikiran Anda adalah pelanggan, dan ini memang benar karena hampir lebih dari 50% orang yang datang ke apotek itu bukan orang yang sakit. Kalau ada yang dia membeli obat untuk orang yang sakit, maka dia adalah keluarganya, bukan dia yang sakit. Gitu ya. Nah, kita ubah paradigmanya bahwa pelanggan itu tidak semuanya harus datang ke apotek karena memang mereka memerlukan obat. Atau mereka memang perlu ke apotek karena diperintahkan untuk ke apotek.
kita perlu supaya usaha kita ini, tempat praktek kita juga tetap bisa terus berdiri, maka kita juga perlu mendatangkan mereka ke apotik. Kalau di marketing ini istilahnya namanya strategi jemput bola. Ya. Nah, strategi jemput bola, kita mengambil pelanggan-pelanggan, jadi hierarkinya adalah pelanggan yang pertama adalah suspek. Suspek adalah orang yang kita ingin ketahui apakah ini akan menjadi pelanggan kita. Nanti kalau dia sudah suspek, kemudian di prospek lebih lanjut. Di prospek, oh ini kayaknya bisa ini. Ya. Jadi kalau dulu ada preseptor, pembina prapotekan dari salah satu apotik yang besar di Pulau Jawa dan Bali, itu datang ke Makassar memberikan masukan tentang profesi, ya, profesi apoteker. Salah satu yang dikatakan bahwa kekurangan profesi apoteker adalah mereka belum memiliki kemampuan berkomunikasi. Saya katakan dari segi apanya? Nah, salah satunya adalah mensuspek dan prospek pelanggan. Karena mereka semuanya beranggapan bahwa kita pada saat pasien datang, pelanggan datang, baru kita berkomunikasi. Padahal suspek dan prospek ini adalah tool paling dasar. Kita mencari pelanggan, ya, mencari pelanggan dengan berkomunikasi. Saya bilang boleh dicontohkan seperti apa? Dia bilang pada saat saya minta anak-anak magang yang datang ke apotik saya untuk magang apoteker gitu ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di area apotik. Jadi dari rumah ke rumah menyampaikan informasi kesehatan. Itu mereka cenderung malu, mereka cenderung tidak bisa. Akhirnya kalau ada yang mau magang di tempat saya, 1 minggu pertama itu saya berikan lagi dasar-dasar komunikasi. Bagaimana sih caranya kita mensuspek dan bagaimana menprospek pasien, pelanggan kita. Itu saya bilang, oh iya. Ya, jadi caranya kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan, oh, misalnya Anda punya apotek di suatu lingkungan perumahan, maka suspek Anda adalah Anda mencari tahu orang lingkungan perumahan itu semuanya Anda kirimi informasi. Kemudian Anda mencari tahu latar belakangnya. Ini salah satu cara ya saya sebutkan, meskipun kita bukan mata kuliah wirausaha, tapi siapa tahu nanti ada yang punya usaha mandiri apotek. Anda cari tahu di daerah situ, lingkungan situ, kebanyakan sesi demografinya itu bagaimana? Apakah mereka adalah keluarga muda atau kebanyakan orang-orang geriatri, gitu ya? Jadi Anda bisa upayakan nanti komunikasinya Anda berkaitan dengan prevalensi terbesar di daerah situ. Kalau kebanyakan keluarga muda, maka keluarga muda adalah keluarga yang memiliki anak-anak kecil. Maka informasi-informasi kesehatan yang Anda berikan, contohnya adalah dengan membuat brosur semacam ini, gitu, tentang diare pada anak. Nah, brosurnya sekarang lagi, strategi jemput bola salah satunya adalah dengan melakukan iklan. Iklan bisa di media cetak, media massa, multimedia, gitu ya, media sosial. Nanti akan dilanjutkan bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan media sosial. Anda dengan media cetak misalnya, mau di koran mahal. Oke, apa yang murah? Bikin saja brosur, flyer, selebaran. Gitu. Anda informasikan di situ, tapi ingat kembali ke health literasi. Ya, manfaatkan itu strategi. Jadi buat bahasa tulisan yang sederhana, yang clear, yang paham orang begitu membaca. Nah, sekarang saya kembali. Saya mau lihat, kira-kira angkat lagi tangan kalian yang begitu dapat brosur semacam ini, berapa, siapa yang akan baca? Angkat tangan, yang kira-kira begitu dibagikan ini brosur, kalian mau baca? Oke, jadi dalam satu gallery view itu rata-rata kurang dari 5 orang yang akan membaca dalam bentuk poster semacam ini. Kira-kira kenapa?
Anda tidak mau baca? Coba, bersuara yang tidak mengangkat tangan tadi. Saya, Bu. Silahkan. Tugasnya ketua kelas nanti yang mencari nama Anda. Kenapa Anda tidak mau baca? Perkenalkan, Banyak tulisannya. perkenalkan, Bu. Langsung saja, ya kelihatan jenama mata toh. Oke. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa umumnya kalau misalkan ada brosur tidak langsung baca itu bagaimana? Karena terkadang misalkan brosur itu dibuat tidak menarik, kan biasa orang juga kalau membaca sesuatu dia harus ada sesuatu yang bisa menarik. Kemudian yang kedua, terkadang bahasa yang digunakan di dalamnya orang kurang paham atau bahasa yang digunakan itu kayak bertele-tele begitu, Bu. Terus kayak terlalu panjang sehingga orang bosan untuk membaca, karena terkadang juga orang kalau misalkan bacaannya itu terlalu panjang, sudah bertele-tele bahasa yang digunakan, kemudian juga sulit untuk dipahami. Seperti itu, Bu, kalau sepemahaman saya. Oke, terima kasih Makfira ya. Jadi dikatakan tadi bahwa tidak mau baca karena terlalu panjang. Kira-kira ini masih masuk dalam kategori komunikasi efektif atau tidak? Tidak ya? Jadi cara komunikasi yang semacam ini, yang kita sudah buat medianya, tetapi ternyata begitu dibagikan kepada orang, brosurnya dibagikan, kemudian orang mungkin menolak, tidak Ji, jangan Mi, ya, jangan Mi, enggak Ji. Atau misalnya karena dia orang timur, jadi sopan, diambil. Tapi nanti begitu dapat tong sampah, kemudian dimasukkan ke tong sampah. Atau kalau agak-agak dia pegang terus, nanti jadi kipas-kipas saja. Nah ini inefektif semuanya, tidak efektif. Karena apa yang ingin kita sampaikan ternyata tidak diterima dengan baik. Maka membuat metode komunikasi dengan media massa seperti ini pun itu ada caranya ya. Jadi kita membuat komunikasinya itu, coba kita lihat bagaimana karakternya orang. Anda sudah mengeluarkan dana, sudah mengeluarkan waktu untuk buat, mengeluarkan lagi tenaga untuk bagikan, tapi tidak tertangkap, maka banyak sekali hal yang terbuang. Tapi coba lihat kalau orang membuatnya dengan cara yang lebih sederhana, yang begitu tidak perlu orang baca, Anda cuma lihat saja sudah langsung tertangkap apa maksudnya. Ini apa yang dikatakan di brosur sebelumnya sama dengan apa yang dikatakan di brosur yang ini. Ya. Tapi yang ini lebih begitu orang baca lihat sekilas, oh iya tahu Mi apa maksudnya. Sama seperti kalau sekarang di era COVID, ada yang pernah dapat baliho semacam ini? Ya. Nah, ingat dalam komunikasi ada quote yang bilang, it's not what you say, but how you say it. Jadi, kalau Anda membuat dengan asumsi bahwa ini penting diketahui oleh orang, tapi Anda tidak mendeliver informasi itu dengan baik, how you say it, maka orang juga tidak tangkap apa yang dimaksud. Ingat baliho itu cuma sekilas sekali orang nonton, orang lihat ya, biasanya cuma pada saat lewat. Jarang sekali orang yang mau memplototi baliho. Jadi kalau Anda bikin baliho, kemudian perlu orang plototi dulu baru paham, maka jarang sekali baliho tersebut efektif. Komunikasinya pasti tidak efektif. Yang muncul adalah mungkin seperti ini. Sudah dibuat, kemudian dicoret-coret, dibakar. Ini kan buang-buang resource ya. Nah, ini salah satu baliho yang kebetulan di negara yang penanganan COVID-nya bagus sekali di Asia. Negara apa kira-kira? Yang angka kematiannya itu paling rendah. Vietnam. Bu. Vietnam. Kebetulan di sini dia menggunakan tulisan yang kita tidak paham. Tapi dengan
bahkan orang yang tidak bisa membaca sekalipun, ya, begitu melihat baliho ini akan langsung sadar. Pakai masker, cuci tangan, desinfeksi. Ya. Jadi tidak perlu bertele-tele, orang pelototi dulu baru paham. Nah, yang paling gampang sebetulnya kalau kalian melihat, ya, dalam iklan baliho yang gencar sekali dan memang punya dana banyak, itu produk apa? Rokok, ya. Coba lihat bagaimana mereka mengkomunikasikan produknya di baliho-baliho ini. Jadi betul-betul menyesuaikan dengan audiens atau pasarnya. Kalian lihat di sini, ini zaman Bahole dulu, ya, menggunakan Robert Norris. Ini bintang iklan rokok dari Amerika Serikat yang meninggalnya itu di usia 90 tahun, baru beberapa tahun belakangan ini meninggal. Di usia 90, bintang iklan rokok. Kenapa bisa sampai 90? Karena memang dia tidak merokok, ya. Dia cuma bintang iklan, tapi orangnya sendiri tidak merokok. Dan orangnya ini kalau kalian dibaca biografinya itu berhenti mengiklankan dirinya di iklan rokok karena dia anggap ini memberikan pengaruh buruk ke anak-anaknya. Kemudian lihat lagi baliho berikutnya. Menggunakan gentleman, orang yang sukses, karena masih anggapannya orang bahwa pria, ya, kata-katanya di situ, pria punya selera, pria yang bagus, pria yang dicari, pria yang diidamkan oleh orang adalah orang yang sukses. Jadi diambillah orang yang bersuit lengkap, berjas lengkap, kemudian menampilkan kepercayaan diri, gitu ya. Dan yang menargetkan audiens anak muda, lihat iklannya, ya. Jadi iklannya ini menyesuaikan betul dengan audiens. Saya tidak mengiklankan ini ya, tapi memang saya akui dari segi komunikasi periklanan, mereka betul-betul menggali apa targetnya. Lihat bahkan kata-katanya pun menggunakan kata-kata yang bersayap, ya. Mula-mula malu-malu, lama-lama juga mau, gitu. Anak muda kan sekarang begitu, orang melihat, oh mula-mula malu-malu pacaran. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi bisa juga maksudnya mula-mula malu-malu merokok, lama-lama mau merokok. Ya. Jadi ini memang agak susah. Makanya saya tuliskan how to stop this, karena mereka memang komunikasinya begitu gencar. Bahkan di acara-acara olahraga sekalipun yang dikorelasikan dengan hidup sehat, itu iklan rokok itu banyak mereka menjadi sponsor. Jadi ini tantangan memang, harus kebijakan, level kebijakan ini lagi yang bisa menurunkan, ya. Nah, ini tadi mungkin ada yang mendengarkan, ya. Anak ini kalau kalian lihat ini ya, di video ini sebetulnya ada suaranya, tapi karena saya pakai headset jadi kalian tidak dengar. Saya tadi minta anak saya untuk menyanyi, ya, karena memang salah satu metode saya untuk mengkomunikasikan virus corona kepada anak saya itu adalah dengan melihat audiens. Anak saya tahu profilnya bagaimana, suka nyanyian. Jadi saya bikin saja nyanyian yang mudah sekali diingat. Lagu anak-anak itu kan nadanya sama semua, ya. Balonku ada, burung kakak tua, itu mirip semua sebetulnya. Jadi ini saja saya jadikan dengan lagu virus corona ini, saya jadikan mirip dengan nada burung kakak tua. Jadi mudah mereka ingat. Ada virus corona, jangan keluar rumah. Kalau harus keluar, maskermu harus diingat.
anak pintar pakai maskermu, anak cerdas jaga jarakmu, anak sehat cuci tanganmu, bilas dengan sabun gitu. Jadi suara saya jelek, tapi kalau anak saya yang menyanyi itu akan kalian dapatkan intonasi anak-anaknya gitu ya. Dan ini menurut saya cukup efektif untuk anak saya, karena kalau dia mau keluar itu langsung dia ingat mana masker. Anda bisa bandingkan dengan bagaimana promosi-promosi yang ada di luar sana untuk anak-anak. Makanya anak-anak banyak kan keluar-keluar tanpa masker, keluar-keluar tidak tahu bahwa ada virus corona, kita lagi menghadapi pandemi COVID, karena memang komunikasinya yang tidak disesuaikan untuk level anak-anak. Nah, salah satu faktor komunikasi tadi yang saya katakan, it's not what you say, but how you say. Ada juga yang berikutnya. Yang ketiga adalah who, ya, siapa yang mengucapkan. Jadi ada faktor trust. Kalau sumbernya terpercaya, maka orang akan mudah untuk mempercayai informasi tersebut. Nah, ini di kalangan profesi kita kesehatan, makanya profesi-profesi itu dijaga oleh etika. Supaya apa yang disampaikan oleh seorang profesi kesehatan itu bisa dijaga marwahnya, ya. Makanya kalau mau berbicara sebagai seorang profesional kesehatan, itu betul-betul harus berdasarkan info yang valid. Jangan hanya dari blog misalnya, jangan hanya dari kata-kata WA Anda juga sebarkan. Kenapa? Karena kita menjaga apa yang kita komunikasikan itu, kalau sudah kurang kepercayaannya orang, maka itu akan membatasi penangkapan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, faktor trust ini. Nah, kalau di COVID, lihat di WHO gitu ya. Coba, ini ada yang tahu ini siapa? BTS, Bu. BTS, Tahu Bu. ya? Jadi kalau kaum milenial ya, it's not what you say, but how you say, kemudian who say it. Makanya iklan pakai masker itu tidak dikasihkan lagi untuk BTS. Kenapa? Karena mereka memang pakai masker di kemana-mana untuk menutupi identitasnya kan, kecuali pada saat panggung. Tapi mereka diminta oleh WHO join Safe Hands Challenge. Jadi minta untuk cuci tangan. Kenapa? Karena mereka punya banyak pengikut. Diharapkan anak-anak milenial yang menyukai demam K-pop di seluruh dunia, itu begitu melihat ada, oh ini idolaku, dia cuci tangan seperti ini, maka saya juga mau mencontoh. Nah, jadi ada faktor, kita ingin komunikasi itu juga ada faktor, I wanna be that person, atau saya kayaknya sama dengan itu orang, senasib, ya. Makanya kalau iklan-iklan rokok, ingat tadi dia menampilkan cowok yang kelihatan apa ya, pemberani gitu, cowboy. Karena dulu zaman dulu kan masih dikorelasikan bahwa cowok-cowok yang berani itu adalah cowok-cowok yang menjadi pemilik peternakan, yang cowboy-cowboy gitu. Kemudian berubah lagi masanya. Sekarang cowok-cowok yang dianggap bagus adalah orang yang mapan, yang berjas-jas, yang punya pekerjaan bagus. Yang targetnya audiensnya adalah anak muda, yang keren itu saya mau seperti itu adalah orang yang bisa menggait cewek, yang punya pacar. Ya, ini lihat bagaimana mereka mengkomunikasikan. Jadi I wanna be that person. Kalau targetnya adalah orang yang mau dijadikan pikirannya seperti itu, saya mau seperti itu, maka mereka menampilkan tampilan-tampilan yang ini bisa menjadi, kalau kok pakai ini produk, kok bisa seperti ini. Gitu ya. Atau yang dikorelasikan, makanya iklan rokok itu ada juga kan, dikorelasikan dengan kehidupan nyata. Misalnya, ada iklannya rokok itu, tiap lebaran ditanya kapan nikah gitu kan. Kemudian ditampilkan orang stres. Nah, kalau orang yang punya pemikiran ini, saya juga stres karena selalu kan ditanya seperti itu.
untuk mengurangi stresku apa yang saya lakukan. Nah, muncul di situ logonya. Jadi ya kalau menurut saya memang segi komunikasinya efektif. Makanya susah sekali diberantas untuk rokok ya. Meskipun sudah dikampanyekan ada foto dan sebagainya. Jadi metode komunikasinya harus lebih bagus. Coba dilawan dengan BTS juga. Nah, di Indonesia bagaimana COVID-nya kita? Poster siapa yang ditampilkan untuk supaya orang mau mencontoh gunakan masker misalnya, cuci tanganmu. Coba gunakan orang-orang yang menjadi idola di Indonesia. Siapakah idola di Indonesia? Mohon maaf saya kurang tahu ya. Tapi misalnya idola-idola di Indonesia Anda tampilkan, ya saya yakin banyak pengikutnya. Tidak harus dikejar-kejar orang kalau kok tidak pakai masker, dicambuk kok misalnya. Coba dicontohkan kayak ya di kaum-kaum yang memang diidolakan ya, suruh mereka untuk pakai masker dan videokan atau tampilkan fotonya mereka dengan menggunakan masker, maka pengikut-pengikutnya pasti akan ikut semua. Nah, ini strategi komunikasi. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana kalau kalian mau membuat brosur ya, kemudian media-media misalnya di depan apotik, baliho-baliho dan sebagainya, maka kalian perlu melihat. Dari tadi saya sebutkan ada yang disebut sebagai strategic communication atau strategi dalam berkomunikasi. Nah, kalau kalian mau lihat ini ada videonya banyak sekali tentang strategi komunikasi ya di YouTube juga. Tapi secara sederhana yang pertama adalah strategi communication. Kita dalam berkomunikasi yang pertama kita identify the goals. Kita mau apa sih? Info apa yang kita deliver? Ya, itu dulu. Info seperti apa yang mau kita deliver? Apa tujuannya kita mendeliver info itu? Kalau Anda mau membuat brosur, Anda ingin mengedukasi masyarakat, misalnya tentang demam tadi gitu ya, maka Anda edukasi apa itu demam. Kita tetapkan tujuan Anda. Saya mau mengedukasi bahwa masyarakat itu waspada. Jangan sampai mereka menganggap demam itu adalah hal yang biasa atau terlalu overacting terhadap demam. Gitu. Maka demam yang bagaimana yang perlu harus segera untuk diatasi, atau demam bagaimana yang merupakan respon bagus tubuh bahwa ada sesuatu misalnya tumbuh gigi gitu ya, atau ada sesuatu yang jelek yang akan terjadi berikutnya. Nah, edukasi, tetapkan dulu tujuan. Sekarang tujuan ini juga bisa menjadi sarana Anda untuk berpromosi. Jadi kalau misalnya di situ tujuan Anda juga mempromosikan fasilitas kesehatan Anda, apotek Anda, maka Anda bisa tuliskan di situ. Gitu ya. Layanan informasi ini diberikan disampaikan oleh apotek apa. Tuliskan nomornya atau informasi mengenai produk-produk yang dapat digunakan atau informasi kesehatan lain, banyak sekali Anda bisa tuliskan. Dapat menghubungi. Nah, itu bagian dari promosi ya. Nah, kemudian yang kedua, pahami target. Understand your audience. Pahami target. Saya contohkan tadi, misalnya anak saya gitu ya, yang datang yang bergabung sebelum jam 10 mungkin mendengarkan bahwa tadi saya suruh anak saya menyanyi. Ainun sini dulu, nyanyi dulu virus corona. Kenapa? Karena sudah tertanam di kepalanya. Kalau saya bilang virus corona ada di luar, maka nyanyian itu akan muncul otomatis di kepalanya bahwa iya ada virus corona. Dan saya tampilkan lagu itu dengan gaya gitu ya. Ada virus corona, jadi kayak menakut-nakuti gitu. Jangan keluar rumah. Jadi ya itu yang dia ingat. Kalau harus keluar, maskermu harus diingat. Ini langsung ingat, tutup mulut, harus mana maskerku, mana maskerku. Karena dengan peragaan juga show example, ya. Nah, pahami target. Kita harus memahami target yang kita akan komunikasikan informasinya. Kemudian sampaikan manfaatnya. Communicate the value. Ya, manfaat dari Anda membaca informasi ini adalah apa?
Anda mendapatkan informasi yang bagus tentangnya. Jadi layanan ini, nah berikutnya informasi yang Anda berikan itu akan mau didengarkan. Dan berikut yang terakhir adalah express the needs. Ya, kalau saya Indonesia kan sebetulnya express the needs ini bukan utarakan peluang ya, tetapi maksudnya adalah seperti itu. Anda sudah menyampaikan manfaat, maka Anda langsung grab. Begitu dia sudah dapatkan, oh ini manfaatnya, maka langsung sodorkan peluang yang Anda tawarkan. Ya. Saya butuh Anda untuk datang ke apotek supaya apotek saya berlangsung, misalnya ya, dalam pikiran kita. Nah, Anda butuh informasi, datanglah ke saya. Karena kan peluang yang hubungi, informasi lengkap. Gitu. Atau pada saat pasien Anda datang, misalnya, begitu dia sudah muncul, maka yang berikutnya adalah Anda masuk ke first time customer. Ya, jadi level berikutnya setelah prospek, dia bersedia untuk mengontak kita, datang ke tempat kita, maka dia akan masuk ke level berikutnya, first time customer. Bagaimana first time customer ini supaya dia bisa meningkat menjadi repeat customer, mau lagi membeli dari kita, bahkan menjadi klien kita, hanya kita tempat yang dia mau beli. Dia pindah rumah nanti, atau ada keluarganya nanti, dia tetap hubungi kita, iya ada keluargaku begini. Yakin apotek Anda tidak akan tutup. Ya, karena Anda memanfaatkan pelayanan Anda, pengetahuan Anda, dengan pengetahuan Anda tentang komunikasi dan tentang kesehatan. Nah, coba buka di menu sekolah, masuk ke menu tugas, ya. Anda tuliskan di situ, coba buat brosur dengan panduan seperti yang saya contohkan sebelumnya. Ingat, steps, ya, simplicity, tapi clear, informasi, apa yang akan Anda pahami, apa yang Anda informasikan itu tergambar dengan jelas. Tetapkan tujuan Anda, ingat strategic communication, tetapkan tujuan Anda, siapa yang ingin Anda sasar, ya. Kalau dia pasien berkaitan dengan informasi geriatri, orang-orang tua, maka apa yang perlu Anda tuliskan di situ? Bagaimana caranya Anda menuliskan? Orang tua sukanya apa? Dan sampai kodong orang tua kalian suruh baca seperti kecil-kecil tulisannya. Ya? Atau Anda suruh orang tua baca tetapi dengan begitu banyak warna yang mirip seperti baca komik. Anak orang tua itu tidak suka yang seperti itu. Maka pahami target. Sampaikan manfaat, apa informasi Anda. Ya, jadi tugas Anda adalah membuat video sederhana, ya, tentang bagaimana Anda mempromosikan kesehatan, terserah mau promosi kesehatan apa saja. Atau membuat brosur, terserah mau motif informasi apa saja yang jelas berkaitan dengan kesehatan. Ya, sederhana saja Anda buat di PowerPoint, kemudian Anda save as dalam bentuk picture, masukkan, itu sudah menjadi menu tugas Anda. Anda bisa kumpulkan di menu tugas. Waktunya kurang lebih 1 minggu. Nah, kemudian sekarang begitu dia pasien ini sudah masuk first time customer. First time customer kita berikan informasi obat. Ya, baik itu swamedikasi, pasien-pasien yang berkaitan dengan pelayanan resep, atau dia pengobatan berkelanjutan, atau pasien-pasien yang memerlukan konseling. Tidak semuanya pasien itu kita konseling, ya. Minggu depan kita akan bahas apa perbedaan antara komunikasi, informasi, dan edukasi konseling. Tapi kalian bisa lihat bahwa apapun yang terjadi di apotek antara pelanggan dan pasien itu adalah semua komunikasi interpersonal. Komunikasi antara 2 orang. Nah, komunikasi antara 2 orang ini, kalian perlu tahu bagaimana kita mengenali cara untuk berkomunikasi yang baik. Kalau dijelaskan oleh Pak Ilham sebelumnya, ini adalah hierarki komunikasi, ya. Kita berkomunikasi dengan pelanggan, sebetulnya itu di 2 tingkatan, baik itu conscious yang kita sadari atau unconscious yang di bawah sadar, yang Anda tidak sadari.
Kan kita mengirimkan pesan secara tidak sadar. Kenapa bisa? Memang kita berbicara pada saat tidur. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah yang kita sadari adalah kita memilih kata-kata, intonasi suara kita, ya, perilaku kita, itu semuanya kita sadari. Tapi pesan yang tidak kita sadari, unconscious, ini adalah yang kita kadang-kadang tidak sadar bahwa ini juga menggambarkan, ini juga bisa mempengaruhi komunikasi. Nah, ingat di sini adalah hasil penelitian, sudah dijelaskan bahwa komunikasi verbal, ya, satu teks yang sama. Isinya misalnya 40 kalimat. Kalau dibacakan saja, maka hanya 7% orang yang akan paham apa makna dari teks tersebut. Tapi pada saat teks ini dibacakan dengan memainkan intonasi, jadi kadang-kadang dikeraskan suaranya. Ini penting, gitu ya. Anda tidak bisa seperti ini. Misalnya seperti itu, kita mainkan intonasinya. Maka penangkapannya meningkat sampai 30-an%. Tapi manakala semua aspek ini kita mainkan, visual juga kita perlihatkan dengan body language atau bahasa tubuh, maka penangkapannya itu bisa meningkat hingga mencapai 55%. 55% yang paling mendominasi adalah aspek yang terlihat. Bukan cuma apa yang kita ucapkan, tapi bagaimana kita mengucapkan. Ya, the way you say it, how you say it, bagaimana cara Anda mengucapkannya. Jadi penting sekali kita bisa mengkomunikasikan diri kita secara visual itu dengan baik. Ini adalah screenshot beberapa iklan-iklan farmasis yang ada di luar, di Amerika sana. Kenapa? Karena di Indonesia masih sedikit yang menggunakan kode yang sama. Anda bisa lihat ini kode yang pertama, ya. Ini iklan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini adalah yang berikutnya. Persamaannya apa? Coba. Dari ketiga iklan yang saya tampilkan ini, persamaannya apa semua? Halo? Teng tong. Tentang persamaan dari ketiga gambar yang sudah saya tampilkan tadi. Ada yang bisa membantu? Ya? Sama-sama terkait apoteker, pelayanan kefarmasian. Sama-sama pelayanan kefarmasian. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah pelayanan kefarmasian? Semua menampilkan yang iya, gambar orangnya. Kenapa orangnya? Dari mana Anda tahu bahwa ini adalah farmasis? Bukan dokter misalnya. Dari latarnya juga, Bu. Backgroundnya obat. Obat-obatan. Backgroundnya obat. Dan ada satu hal yang penting, ya, kalau dokter itu apa yang menandakan mereka dokter, dan ini masuk dalam komunikasi mereka pada pasien. Stetoskop, ya? Iya. Semuanya bisa menggunakan, semuanya bisa menggunakan jas putih. Karena memang farmasis pun menggunakan jas putih. Tapi saya juga, kalau saya lebih suka kalau jas putihnya kita mirip dengan jas lab, tetapi yang dibaguskan bentuknya, ya. Kalau jas lab kan longgar sekali. Tapi kalau mengikuti seperti jas hitamnya orang yang pergi kondangan kemudian dijadikan warna putih, saya juga tidak setuju. Kurang sreg rasanya. Tapi mau di apa, kita ikuti saja aturan profesi, ya. Kalau saya juga lebih cenderung seperti ini, karena selama kita pembelajaran juga kita menggunakan jas putih, toh. Jadi begitu kita profesi, ya jas putih itu saja yang sedikit diprofesionalkan, dibikin pas badan, dibikin lebih menarik lah. Seperti yang tampak di gambar-gambar ini, kan? Anda semuanya lihat, semuanya menampilkan jas putih. Kemudian semuanya tersenyum, ya. Jadi kalian bisa membaca di sini tulisannya, transform your pharmacy, transform your financial results. Jadi
Kalau seorang farmasis menguasai bagaimana kita berkomunikasi yang baik kepada pelanggan kita, maka Anda juga akan mendapatkan outcome. Kenapa? Karena kita memang titik kontaknya erat sekali dengan pelanggan, ya. Dan bukan cuma orang yang sakit, makanya sangat berpeluang kita menjemput bola. Tidak harus orang yang sakit yang datang ke apotek. Orang tidak sakit juga bisa datang ke apotek, karena kita juga memberikan produk-produk tidak harus orang sakit, kan? Banyak produk-produk yang tidak harus orang sakit juga bisa mengkonsumsi. Makanya produk-produk kefarmasian itu masuk alat kesehatan, masuk kosmetik, ya, bahkan suplemen-suplemen makanan itu masuk semua dalam kategori perbekalan farmasi. Bahkan PKRT, jadi tidak harus orang sakit. Ini menjadi salah satu peluang kita sebetulnya untuk tetap hidup. Makanya saya heran, apotek-apotek banyak yang gulung tikar karena mereka tidak menerapkan ini. Mereka selalu maunya menunggu saja. Anda kalau menunggu saja di era BPJS pasti kalah, karena orang datang ke tempat-tempat yang melayani BPJS. Tapi kalau Anda menjemput bola, meskipun Anda tidak melayani BPJS, tapi ada layanan service yang memang membuat orang menjadi punya relation dengan Anda, ya, dia trust, dia percaya pada Anda, maka dia akan kembali. Yakin Anda pasti selamat, meskipun era BPJS dibilang banyak apotek tutup, ya. Nah, layanan kefarmasian ini sedikit strategi marketing saya tuliskan lagi, ya. Jadi kalau kita memberikan layanan, dimensi kualitas layanan di marketing itu ada istilahnya TERAR, Tangible, Empathy, Responsive, Assurance, dan Reliability. Apa itu kita memberikan kualitas layanan yang tangible? Karena komunikasi ini berkaitan dengan tangible. Tangible itu apa? Tangible adalah apa yang terlihat, wujud Anda. Physical evidence yang ada pada layanan. Jadi Anda sendiri, kemudian ruangan Anda, ya. Anda mau menampilkan informasi kesehatan, kemudian Anda sendiri lecek. Istilahnya Anda sendiri tidak terlihat seperti orang sehat. Rambutnya berantakan, kukunya hitam, kotor semua gitu ya, bukan hitam karena kuteks. Kemudian tampilan belakangnya semrawut, jas labnya sudah sampai warna coklat misalnya. Maka apa yang Anda sampaikan ini akan terhalang juga dengan penampilan Anda. Mungkin bagus sekali caranya Anda menyampaikan. Semua informasi yang Anda sampaikan adalah informasi yang penting, tapi tidak tertangkap, tidak efektif komunikasinya gara-gara tangible Anda tidak menunjukkan hal itu. Aspek yang terlihat dari diri Anda tidak kelihatan sebagai orang yang trustworthy, orang yang bisa dipercaya. Tempatnya saja berdebu, ada cicak, ada kecoaknya gitu ya. Padahal ini tempat katanya fasilitas kesehatan, kenapa jorok sekali? Dia mau kasih sampaikan mengenai hal-hal yang sehat-sehat, nah tempatnya sendiri kotor. Maka aspek tangible itu penting. Yang berikutnya adalah berkomunikasi dengan empati. Ada 3 tingkatan, antipati, empati, simpati. Antipati artinya Anda tidak peduli. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Anda berbicara, Anda berempati, maksudnya adalah Anda pahami, kita bisa lihat bahasa tubuhnya orang yang ada di depan kita. Itu adalah empati. Ya. Kalau antipati misalnya sudah lihat orang mundur ke belakang, sudah lihat orang kayak mau menangis, tapi Anda tetap saja nyerocos, oh ini penyakit kanker, itu biasanya dalam tempo 3 bulan, itu ada perbaikan, tapi rontok-rontok rambutnya, itu orang sudah kecut mukanya gitu ya, sudah ketakutan, Anda terus saja berbicara, itu namanya antipati. Nah, empati adalah kita menyesuaikan. Kita menyesuaikan dengan apa yang ada di depan kita. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi perasaan, bahasa tubuh dari pasien kita. Makanya penting sekali kita mempelajari bahasa tubuh.
ya. Sedangkan simpati itu sedikit di atas empati, artinya kita sangat terlarut. Ada orang yang misalnya kayak tadi kasus kanker ya, Anda langsung dia menangis gitu ya, Anda juga menangis. Saya paham perasaan tabu gitu ya. Nah itu simpati, enggak seperti itu juga dalam berkomunikasi yang profesional. Kita berempati, kita maksudnya kita paham, kita bisa membaca bahasa tubuhnya pada saat dia berusaha menarik diri, maka kita tampilkan komunikasi yang bisa membuat dia kembali. Karena kalau kita biarkan, dia misalnya mundur gitu ya, mukanya sudah kecut, pikirannya sudah di tempat lain, Anda berkoar-koar selama 15 menit berikutnya tidak akan ada yang masuk. Karena dia sudah di awang-awangnya sendiri. Jadi Anda perlu melihat dengan empati. Nah, aspek pengenalan bahasa tubuh, 3 STI ini maksudnya senyum, sapa, salam ya, dan tulus ikhlas. Nah, aspek pengenalan bahasa tubuh ini penting. Ini adalah salah satu iklan apotik yang ada di Malaysia, ya, Tigas Alliance. Kalian lihat tagline-nya yang paling atas ini, a pharmacy you can talk to. Jadi memang masih tantangannya farmasis ya, masyarakat itu masih beranggapan bahwa apoteker itu orang yang susah diajak ngomong. Makanya tagline-nya, sesuatu yang menjadi tagline itu kan dianggap karena dia bisa memberikan layanan itu karena orang lain tidak melakukan gitu ya. Jadi dia tampilkan tagline-nya, a pharmacy you can talk to. Dan ditampilkanlah apoteker-apoteker yang tersenyum, yang kalau dilihat dari segi bahasa tubuhnya mudah untuk diajak berbicara, siap untuk diajak berbicara gitu ya. Semuanya tersenyum. Meskipun masih ada yang saya komentari di sini karena di websitenya ada tampil foto seperti enggak kelihatan ya. Tunggu sebentar. Kalian sudah lihat belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini di bahasa tubuhnya ya yang tampak di sini. Kayaknya memang ada ini laptop tuh kalau buru-buru begini dia justru hang. Dia bisa mengenali emosi dari pemiliknya. Ya kalian bisa lihat toh. Jadi ini dia menampilkan di websitenya anak-anak yang dilayani a pharmacy you can talk to, tapi bahasa tubuhnya tidak sesuai. Jadi memang seperti yang saya katakan training kita bahasa tubuh itu kita biasanya 1 mingguan. Karena berbeda caranya kita berbicara dengan anak-anak, caranya berbicara dengan orang dewasa muda, caranya berbicara dengan orang dewasa tua gitu ya. Termasuk anak-anak, kalian bisa lihat di sini. Wih, siapa punya itu dangdutan? Apa di dia? Ada Lia yang mau dangdutan, silakan dangdutan dulu. Sambil saya berusaha, kenapa ini dia tidak mau. Sudah terlihat? Kelihatan nih?
Jadi ini bahasa tubuhnya, dia berbicara dengan anak-anak dengan tetap tegak seperti ini, padahal kalau kita berbicara dengan anak-anak itu kita harus eye levelnya sama. Ya, sebetulnya bukan cuma anak-anak. Suara saya jelas terdengar karena sekarang latar belakang anak saya sudah datang yang cowok, kedengaran ya. Jadi sebetulnya di semua level kita berbicara dengan orang dewasa juga pada saat penyampaian informasi harusnya eye level atau tingkat mata kita itu posisinya sama. Jadi kalau ada orang yang mau menyampaikan informasi kemudian dia duduk kemudian pasiennya berdiri, maka itu sudah ada barrier sebetulnya di situ. Kalau bisa Anda juga berdiri supaya eye levelnya sama. Ya. Nah, apalagi kalau sama anak-anak seperti ini. Ini yang ditampilkan di websitenya Changi Airport. Dan memang pakar bahasa tubuh itu harusnya juga dilibatkan dalam pembuatan komunikasi-komunikasi dalam bentuk promosi seperti ini ya. Atau kalau Anda misalnya melihat keluarga kerajaan Inggris, kalau orang tuanya berbicara dengan anaknya, maka Prince William itu akan tunduk atau berusaha untuk setara dengan anaknya. Karena memang kalau kita bicara dengan anak-anak disarankan memiliki eye level yang sama. Sama seperti sebetulnya kita bicara dengan siapapun ya, paling bagus seperti itu. Nah, Anda lihat yang ini, ekspresi pasiennya bagaimana? Ada yang kira-kira bisa berkomentar di sebelah kanan yang ini dengan di sebelah kiri. Ekspresi pasien yang responsif dalam pada saat diberikan informasi itu yang terbuka yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Atau gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2 Ibu. Gambar 2, Bu. Kenapa gambar 2? Karena Dari eye ada contact-nya, Bu. kontak antara dokter dan pasien. Eye contact yang pertama ya, betul. Kemudian lihat ekspresinya. Bahasa tubuhnya dia membungkuk. Jadi kita lihat bagaimana bahunya, bagaimana posisi lehernya, bagaimana dia menautkan tangannya, ya, ekspresi tertutup. Atau pada saat yang satunya juga dia juga menautkan tangannya, tetapi dadanya sudah lebih tegap gitu ya. Maka ini adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kita baca dari pasien. Nah, ini contoh dari ekspresi-ekspresi. Coba, kalau Anda melihat pasien yang pertama, leaning back in chair, kemudian yawning, looking at the clock, shifting or shuffling feet, kira-kira dia kenapa ini? Bosan. Bosan. Apalagi? Terlalu lama, Bu. Ya. Oh, dia tidak sabar, Mi. Jadi bosan, dia sudah capek. Dede, kapan berakhirnya ini? Impatience, dia sudah tidak sabar, dia sudah tidak tertarik lagi, makanya dia kembali. Nah, ini kita perhatikan pada saat kita berbicara dengan pasien atau pelanggan kita. Ya, kalau dia sudah mulai gitu ya. Kemudian Anda lanjutkan lagi dengan jangka waktu yang lama. Percuma Anda ngomong, habis waktu Anda, habis suara Anda, tapi tidak ada sesuatu yang tertangkap. Yang mungkin muncul justru dia lebih tidak suka, kamu mau kesini deh, banyak sekali bicaranya. Misalnya ya. Kemudian yang kedua, smiling, nodding agreement, keeping eye contact, leaning forward. Kira-kira ini ekspresi apa ini? Tertarik, Bu. Tertarik, ya. Dia antusias, dia setuju. Dia menunjukkan bahwa dia memang tertarik. Dan yang berikutnya, avoiding eye contact, frowning, kemudian scratching head, pursing lips. Kira-kira ekspresi apa itu? Bingung. Confusion, betul. Atau mungkin dia tidak setuju karena apa yang ada dalam pikirannya berbeda dengan apa yang Anda sampaikan. Ya, atau mungkin ada sesuatu yang dalam pikirannya, saya sebelumnya disampaikan seperti ini, kenapa ini berbeda informasinya? Atau kayaknya susah yang dia sampaikan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dia pikirkan, atau mungkin dia beranggapan, dia curiga, kenapa ini gitu ya. Nah,
Jadi ini beberapa, tapi ada banyak ya. Silahkan bahasa tubuh, misalnya situasi memalukan, itu yang paling perlu Anda identifikasi adalah kalau pasien itu sudah mulai merasa saya tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi? Ini perlu kalian latih. Ya. Nah, buka di sekolah, masuk ke forum diskusi, kalian lihat, tulis nanti, ini ekspresi A, kalian tuliskan di forum diskusi, kira-kira kalau orang yang ekspresinya seperti ini mengindikasikan dia apa? Oke? Sudah? Kalau B, kalau orang yang seperti ini, kira-kira dia apa? Kalau C, dan kalau D. Jadi Anda tuliskan di forum diskusi, A itu ekspresi bagaimana menurut Anda ya, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Kalau Anda lihat, orang sudah menuliskan begini, kenapa saya berbeda? Tidak apa-apa, tuliskan saja. Ini forum diskusi, saya tidak meminta Anda mencari yang benar atau salah. Masing-masing punya pendapat sendiri. Jadi silahkan, ini saya cuma mau tahu apakah kalian bisa memiliki pemahaman yang sama, dan kalau yang berbeda itu tidak apa-apa. Itu menjadi salah satu masukan kita bahwa ekspresi seperti ini ternyata dikorelasikan dengan situasi begini. Ya, oke, jelas? Jelas? Waktu saya tinggal 3 menit. Ya, Bu. Jelas ya? Nah, kenapa? A, B, C, dan D. Ya, ingatkan saya untuk kita bahas minggu depan. Tapi bahasa tubuh hanya kita bahas sekarang, ini mungkin minggu depan saya cuma akan bahas sedikit. Ya. Nah, ini adalah quote yang terkenal dari Aristoteles. Kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita kerjakan berulang-ulang itu memperlihatkan siapa kita. Jadi keunggulan itu bukan suatu perbuatan, tetapi kebiasaan. Nah, kalau Anda sudah mulai membiasakan berkomunikasi dengan baik, makanya saya berikan latihan-latihan. Kalian buat brosur, kalian buat video-video singkat, latihan komunikasi gitu ya. Jadikan kebiasaan, maka lama-lama Anda akan semakin baik dalam berkomunikasi. Kalau sekarang saja Anda tidak mau mencoba karena takut salah misalnya, maka Anda melewatkan kesempatan, karena ini saatnya kita untuk memperbaiki. Gitu ya. Kalau Anda merasa bahwa ini sudah bagus, tidak perlu, ya sudah, berarti tampilkan yang terbagus yang bisa Anda tampilkan. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, sekarang saya mau 2 menit terakhir, kalian masuk ke menu sekolah. Buka sekarang sekolah, kelas kelas A ya. Masuk ke alur pembelajaran, maka kalian masuk ke menu soal formatif. Soal formatif, kalian jawab ini. Sebutkan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Ini adalah topik kita minggu lalu, ada saya bahas sedikit di minggu ini. Silakan dijawab dalam tempo 2 menit mulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.